Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan. Selamat datang di pembelajaran daring PAI SMP Negeri 1 Jatirjo bersama Ibu Ernawati SAG MPDI. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 1, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 pada semester 1. Berikut ini KD yang harus kamu ketahui, yaitu 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kalian harus paham apa makna beriman kepada kitab Allah. Dan 4.3 tujuannya kamu harus menyajikan dalil naklinya tentang beriman kepada kitab Allah. Perhatikan peta konsep berikut ini. Coba kita lihat peta konsep yang ada. Materi ini, iman kepada kitab Allah, nanti kita akan merangkai tentang apa makna iman kepada kitab Allah, termasuk pengertian dan bagaimana cara berimannya. Nomor 2 yaitu tentang kitab dan suhuf. Kemudian ketiga yaitu tentang mencintai Al-Quran. Gambaran literasi atau gambaran masyarakat jahiliyah pada waktu itu adalah, coba kita lihat, pada manusia di sini pada menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, perbudakan, perzinahan dan sebagainya, merajalela. Ada yang minum khamr, kemudian perjudian. Ini adalah kondisi gambaran masa jahiliyah. Jadi kenapa turun kitab? Karena gambaran tadi di masyarakat jahiliyah yang sudah ada tadi, maka turunlah kitab, mulai Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Di sini diperjelas pada Quran surat Al-Maidah ayat 16, yaitu coba kita lihat. Tadi mulai dari kenapa orang-orang jahiliyah seperti itu sehingga turunlah ayat Al-Quran atau turunlah kitab sebagai petunjuk dari Allah. Sekarang kita lihat ayat Al-Quran atau Quran surat Al-Maidah ayat 16. Untuk mengartikan ayat, maka kita harus sedikit demi sedikit untuk mengartikannya supaya lebih jelas lagi. Perhatikan. Coba kalian baca dalam hati. Sekarang kita lihat, kita baca bareng-bareng. Untuk mengartikan ayat harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yahdi, memberi petunjuk. Bihillahi, ini adalah dengan kitab Allah. Manit taba'a, orang yang mengikuti keridhoannya. Subulas salam, keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka. Minad dulumat, yaitu mengeluarkan orang-orang jahiliyah dari minad dulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biidnihi, dengan izinnya, wayahtihim, dan memberikan petunjuk kepada mereka, ila sirotim mustaqim, yaitu ke jalan yang lurus. Kalau kita terjemahkan,
Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan seizinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Kalau ada seperti ini, ini bukan, ingat dulu kelas 7 sudah pernah jelaskan, ini bukan ayat tetapi urutan surat. Berarti Quran Surat Al-Ma'idah ini urutan yang kelima. Perhatikan peta konsep tentang kitab. Kita tahu tadi sudah mempelajari kitab. Kitab yang harus kita imani ada 4, Taurat, Zabur, kemudian Injil dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, turun di Bukit Tursina, Mesir pada abad 12 sebelum Masehi, berbahasa Ibrani untuk bangsa Bani Israel, berisi 7 ralangan dan 3 perintah. Sedangkan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, turun di daerah Yerusalem abad ke-10 Masehi. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Ingat, bahasa-bahasa ini kamu harus paham untuk Bani Israel. Untuk isinya nanti kita perjelas setelah ini. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, turun di daerah Yerusalem juga pada abad ke-1 Masehi sebagai pedoman pengikut kaum Nasrani. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita yaitu Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah abad ke-7 Masehi, kurun waktu 611 atau 632 Masehi, untuk seluruh umat sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nah, kita hari ini mempelajari isi-isi kitab dalam Al-Quran itu. Satu, yaitu kita mempelajari tentang isi kitab Taurat. Kitab Taurat berisikan 1, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, larangan untuk menyembah patung dan berhala. 3, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4, perintah memuliakan hari Sabtu. 5, perintah menghormati kedua orang tua. 6, larangan membunuh sesama. 7, larangan berbuat zina. 8, larangan mencuri. 9, larangan bersaksi palsu. 10, larangan mengambil hak orang lain. Ini adalah isi kitab Taurat. Sedangkan Zabur berisi 1, kumpulan puja-puji, pujian atas segala nikmat Allah, zikir, doa dan nasihat serta hikmah. Sedangkan kitab Injil berisi 1, perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, membenarkan kitab Taurat. 3, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidaklah sesuai dengan perkembangan zaman. 4, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mari kita mempelajari tentang kitab kita, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ahli Quran. Al-Quran kita berisi 1, yaitu akidah atau ajaran untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, dan kitab. 2, tentang ibadah, yaitu ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah, contoh sholat, zakat, puasa, dan haji. Keempat, yaitu tentang akhlak, bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Tarikh, yaitu tentang sejarah umat dahulu seperti Nabi Nuh dan lain sebagainya. Yang kelima, berisikan tentang muamalah, bagaimana hubungan kita bersama orang lain atau sesama manusia. Keutamaan Al-Quran. 1, isi kandungannya lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. 2, membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah. 3, penawar penyakit baik fisik maupun psikis. 4, memadukan antara ilmu, iman, dan amal soleh. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Kita lihat Al-Quran.
Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Turunnya ini 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar 23 tahun. Berisikan 114 surat. Ada surat Makkiyah dan ada surat Madinah atau itu ditinjau dari masa turunnya. Surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Jadi ini bedanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ini hanya segi turunnya saja. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Jadi perhatikan bagaimana sikap kita mencintai Al-Quran. Caranya satu, dengan membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian dua, yaitu dengan memahami isi Al-Quran, lihat terjemahan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu mengamalkannya isi Al-Quran. Ada perintah untuk berbuat baik, maka itu kita amalkan. Sekarang kita lihat perbedaan antara kitab dan suhuf. Ini adalah kitab dan ini adalah suhuf. Perbedaannya satu, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Bentuk kitab sudah dibuka, ini sudah dibukakan, dan sedangkan ini masih lembaran. Kitab berlaku lebih lama, lembaran hanya sementara. Adanya suhuf ini diterangkan pada Quran surat Al-A'la 18-19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Ingat Ibrahim dan Musa. Sekarang kita berlihat suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, sedangkan Nabi Musa 10 suhuf. Ini adalah suhuf. Jadi dari keterangan semuanya kita lihat apa arti beriman kepada kitab Allah, yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Berarti kita yakin dengan 4 kitab itu. Tapi hari ini adalah yang kita pakai hari ini adalah kitab Al-Quranul Karim. Kepada kitab Allah. Satu, memberikan petunjuk bagi manusia mana yang benar dan mana yang salah. Contoh, di situ diterangkan minuman keras itu haram. Kenapa? Ini ada dalam Al-Quran. Dua, merupakan pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Jadi dalam Al-Quran itu merupakan pedoman manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Di situ semuanya ada. Tiga, memberikan informasi sejarah orang-orang yang terdahulu. Ketika kalian membaca Al-Quran, di situ kamu tahu sejarah tentang Luqman, sejarah tentang Al-Kahfi, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan lain sebagainya. Manusia dapat mengetahui betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Contoh Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua beberapa tahun. Allah sayang sampai masih menghidupkan beliau-beliaunya yang ada di dalam sana. 5. Manusia beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan buruk. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Ketika kita yakin pada kitab Allah, kita akan selalu mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan, memiliki sikap toleransi dengan orang yang beragama lain. Di situ sudah dijelaskan sikap toleransi, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada diri. Sudah kamu pahami, maka kerjakan. Tulislah materi yang penting. Jadi yang penting tadi kamu pahami.
kemudian ditulis di buku pelajaran PAIBP yang sudah terangkan tadi dan foto kirim via WA. Kemudian yang kedua tugasnya, tulislah pendapat kalian. Apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.